Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman dari PBNU dan yang lain-lain. Yang saya hormati Pak Dandim yang hadir bersama kita, terima kasih. Pak Kapolres juga hadir bersama kita, terima kasih, alhamdulillah. Para kiai, para santri yang hadir, khususnya perwakilan dari pesantren yang hari ini SPPG-nya kita resmikan, dan khusus untuk santri-santri itu jangan sungkan-sungkan, segera dimakan saja. Sudah dimakan belum itu? Sudah habis? Ya sudah. Ini sudah jam 2 soalnya, itu tadi masaknya jam berapa tadi itu? Alhamdulillah. Dan yang kita hormati bersama Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan Hindayana, alhamdulillah. Ini adalah ketiga kalinya saya hadir di berbagai daerah untuk kegiatan terkait dengan program makan bergizi gratis. Yang pertama di Cipulus, Purwakarta, peletakan batu pertama pembangunan dapur SPPG. Itu hanya beberapa hari setelah saya bertemu Presiden. Kemudian yang kedua di Babakan Ciwaringin, Cirebon, peresmian 13 SPPG waktu itu ya. Dan yang ketiga kali di sini, Masya Allah. Dan di setiap acara terkait MBG yang hadir itu, yang saya hadir itu, di Purwakarta, di Cirebon, dan yang ketiga kali di sini, selalu hujan deras seperti ini. Selalu. Ada yang mengatakan katanya kalau orang berdoa diiringi hujan, itu insya Allah makbul. Mudah-mudahan hujan yang kita terima tadi betul-betul merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kiai, Bapak Ibu, anak-anakku, para santri yang saya cintai, alhamdulillah, keikutsertaan Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Nahdlatul Ulama di dalam pelaksanaan program pemerintah berupa program makan bergizi gratis ini adalah wujud dari himmah Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk melakukan khidmah kepada jamaah, khidmah kepada sekian banyak warga Nahdlatul Ulama. Baru kemarin kami melakukan diskusi di antara teman-teman pengurus terkait satu hasil survei terbaru oleh lembaga survei yang namanya Alfara, dan di antara
yang dihasilkan dalam survei yang dilakukan sekitar Agustus dan September tahun ini adalah bahwa 57,2% dari seluruh umat Islam di Indonesia ini mengaku sebagai orang NU. 57,2%. 57,2% dari seluruh umat Islam itu saya kira tidak akan kurang dari sekitar 130-140 juta jiwa dari seluruh penduduk Indonesia, yang jumlah keseluruhannya sekarang kira-kira 285 juta jiwa. Itu 130-140 jutanya adalah orang yang mengaku NU. Dan ini memang ditanya, apakah Anda Muslim, apakah Anda ikut NU, Muhammadiyah atau organisasi yang lain? Menjawab saya ikut NU. Yang menjawab ikut NU itu 57,2%. Ini Masya Allah. Tahun 2023 data survei dari LSI itu baru 56,9%. Lumayan 3 tahun naik 0,3%. Sekarang 57,2%. Ini Masya Allah. 130 sampai 140 juta jiwa. Pertanyaannya adalah, apakah Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini akan berkhidmah, memang punya kewajiban? Apakah Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini memang punya kewajiban untuk berkhidmah, artinya memberi layanan, artinya memenuhi hajat, artinya memperhatikan dan mengurus kepentingan-kepentingan dari jamaah, dari warga Nahdlatul Ulama yang jumlahnya sekarang sudah lebih dari 130 juta orang itu. Jadi Jam'iyah NU ini, organisasi NU ini, pengurus-pengurusnya saya, Pak Kiai Amin Said Husni, itu Pak Mukhtar yang PCNU Rembang itu, dan lain-lain. Ini kita punya kewajiban untuk ngurusi warga enggak sih? Apa ngurus warga itu buat NU ini wajib atau tidak? Ini pertanyaannya. Nah, kalau memang Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dituntut, diharuskan untuk berkhidmah kepada warga yang jumlahnya sekarang sudah tidak kurang dari 130 juta itu, ini dengan cara apa kita mampu berkhidmah kepada sekian banyak warga itu? Memang sih mungkin tidak ada ketentuan yang jelas khidmahnya dalam bentuk apa. Jangan-jangan asalkan kita tiap hari hadiah Fatihah saja itu sudah cukup menjadi khidmah, jangan-jangan. Tapi kalau memang berkhidmah secara nyata, dengan cara apa kita bisa lakukan itu? Sekarang ini kita meresmikan 42 SPPG yang sudah beroperasi, berapa? 17 SPPG yang melayani sekitar 50.000 penerimaan manfaat atau santri. 17 SPPG itu melayani 50.000 santri. Satu SPPG saya dengar membutuhkan investasi sekitar berapa, Pak? 2 miliar ya, sekitar 2 miliar lah, naik turun. Katakan 2 miliar satu SPPG. Kali 17 itu berarti sudah berapa itu?
34 miliar. 34 miliar itu hanya cukup untuk memberikan layanan kepada 50.000 santri. Padahal Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, teman-teman kalian itu tidak cuma 50.000 ini. Kita sekarang NU ini punya tidak kurang dari 20.000 madrasah dan sekolah. Kita punya tidak kurang dari 30.000 pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kalau kita memang ingin menyediakan layanan untuk siswa-siswa di lingkungan NU, untuk santri-santri di lingkungan NU, berapa besar yang harus diinvestasikan oleh Nahdlatul Ulama? Kalau hanya 50.000 santri aja butuh 34 miliar rupiah investasinya. Kalau menurut catatan ada sekitar 5 juta santri yang tinggal mukim di pondok pesantren sekarang ini, tidak kurang dari 5 juta. Jadi kalau 50.000 34 miliar, 50 juta itu berapa kali lipatnya? Sekitar 100 kali lipat. Jadi perlu 3,4 triliun untuk memberikan layanan kepada 5 juta santri seluruh Indonesia. Ini dari mana itu? 3,4 triliun itu. Nah, walhasil Bapak Ibu sekalian, kalau NU ini ingin melakukan khidmah sendiri untuk warga, tidak mungkin kita bisa melakukan khidmah secara merata. Tidak mungkin. Kemampuan PBNU yang terbatas ini mungkin kalau sendirian mungkin hanya bisa mencakup 1-2% dari keseluruhan lautan warga yang punya hajat dan membutuhkan layanan. Tidak mungkin. Maka dari keadaan itu semua, kita menyimpulkan Bapak Ibu, bahwa cara yang paling masuk akal, bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk berkhidmah kepada warga dan kepada masyarakat adalah dengan cara bekerja sama dengan pemerintah. Bekerja sama dengan pemerintah. Caranya bagaimana? Pemerintah, siapapun pemerintahnya, kapan saja pasti punya agenda-agenda, punya program-program untuk kemaslahatan rakyat, itu pasti. Tidak mungkin tidak. Pemerintah di mana-mana, di semua tingkatan, siapapun pemerintahnya pasti punya program untuk kemaslahatan rakyat. Itu pasti. Sebab kalau enggak, ya paling enggak, kalau enggak punya program macam itu, enggak akan dicoblos lagi, paling enggak kan gitu. Sehingga harus pemerintah di mana-mana enggak usah dituntut-tuntut, enggak usah didesek-desek, enggak usah didemo, pasti membuat program untuk kemaslahatan rakyat. Pemerintah. Nah, pemerintah ini melaksanakan programnya itu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh negara, yang jumlahnya pasti kapasitasnya jauh lebih besar daripada NU. APBN kita 1 tahun sekarang ini sekitar lebih dari 3.500 triliun, 3.600 triliun APBN ini, anggaran pendapatan dan belanja negara. Tahun ini itu sekitar 3.600 triliun. Untuk program MBG ini yang mau melayani
Saya tidak tahu ada berapa titik yang ditargetkan. Itu ada sekitar 335 triliun disediakan di dalam APBN. Ya. Nah, warga NU ini, ya, ini anak-anak kita semua ini dan kita semua ini rakyat Indonesia. Kita semua ini rakyat Indonesia yang berhak mendapatkan layanan program kemaslahatan yang dibuat oleh pemerintah. Kita semua ini berhak. Maka cara yang paling masuk akal, sekali lagi, untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama berkhidmah bagi warga adalah dengan membantu pemerintah melaksanakan program-program kemaslahatan itu sehingga betul-betul sampai dan dirasakan oleh rakyat, supaya nggak hilang di jalan programnya itu. Soalnya kadang-kadang program dari Jakarta itu nyampe Bogor sudah hilang, apalagi atau kadang-kadang ya nyampe Bekasi tinggal 75%, nanti nyampe Cirebon tinggal 50%, nyampe Jember habis. Nah, kadang begitu, kadang. Ya. Nah, kita bantu karena Nahdlatul Ulama ini punya struktur sampai ke bawah, bahkan sampai ke desa, sampai ke ranting. Kita bantu, kita gunakan struktur organisasi ini untuk membantu pemerintah membawakan maslahat-maslahat yang diprogramkan itu supaya sampai kepada warga. Sekarang ini misalnya dengan program MBG ini betul-betul teman-teman dari Satgas Konsultasi dan Akselerasi MBG yang dibentuk PBNU ini menjalankan sebagai khidmah betulan. Ini jenengan bisa tanya pada yang lain-lain yang mungkin mendapatkan program MBG dari saluran yang berbeda, ya kadang-kadang ya tahu ya, kadang-kadang ya. Tapi bapak semua bisa lihat, ya ibu-ibu, bahwa teman-teman di NU ini betul-betul berkhidmah murni. Ya, nah biaya-biaya yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas semuanya dipenuhi oleh PBNU. Kalau cukup alhamdulillah, kalau kurang ya silahkan cari tambahan sendiri, itu kira-kira begitu. Beli tiket ke Jember misalnya. Ya, untuk makan soto di jalan apa itu ada dari PBNU ada. Nah kalau kurang ya pilihannya dua, mau berpuasa atau cari sendiri gitu, kira-kira begitu. Tapi alhasil bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini melakukan semua ini dengan niat khidmah. Khidmahnya membantu supaya program kemaslahatan yang dibuat oleh pemerintah ini sampai kepada rakyat, dan itu berarti juga membantu rakyat untuk sungguh-sungguh mendapatkan haknya. Karena MBG ini hanya haknya rakyat. Ini anak-anak ini dapat makan bergizi gratis begini nih, memang karena mereka berhak. Ini bukan zakat infak sedekah loh ini ya. Ini anak-anak ini ya. Ini hak kalian itu, hak kalian. Maka saya bilang nggak usah sungkan-sungkan, langsung dimakan aja. Karena itu hak kalian. Itu bukan sedekah. Itu hak kalian. Dan bahwa pemerintah kemudian menggunakan sumber daya negara untuk memberikan hak kalian, itu merupakan wujud dari kehendak baik pemerintah di dalam mengupayakan kemaslahatan rakyat. Nah maka Bapak Ibu sekalian,
dan anak-anakku yang saya cintai, mari kita syukuri semua ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua. NU ini ya sebetulnya bukannya ditarget ya, diharapkan bisa menyumbang 1000 titik SPPG. Nah, laporannya tadi katanya sudah lebih dari 500 yang sudah masuk sistem. Mudah-mudahan kita bisa kejar sehingga bisa 1000 pada waktunya ya. Nah, tentu saja untuk NU ini kita upayakan supaya lain dengan yang lain-lain ya. Pertama-tama saya ingin ingatkan, ini saya minta kepada para pengampu dan pelaksana operator dari SPPG ini, saya minta supaya sungguh-sungguh teliti, hati-hati betul. Kenapa? Karena kesehatan anak-anak ini bukan statistik. Ya, kesehatan anak-anak ini bukan statistik. Tidak bisa hitung-hitungan kalau 1000 yang sakit perut 1 itu coba 1/1000, cuma 0,01%. Tidak bisa begitu. Ini bukan statistik. Karena orang per orang ini adalah nyawa. Orang per orang ini adalah masa depan. Maka setiap orang tanpa kecuali harus sungguh-sungguh dijaga, karena setiap orang di antara mereka ini adalah masa depan kita bersama. Ini yang pertama. Nah, khusus untuk NU karena kita ini punya koleksi primbon yang eksesif ya. Ya saya minta SPG nanti disuuk-suuk ya. Saya mohon ini ya mendoakan ya, memberi suuk kepada SPPG kita ini. Di setiap SPPG di lingkungan NU ini hendaknya dibekali dengan doa-doa khusus sehingga betul-betul manfaat, selamat dari mandorot ataupun apalagi mafsadah apapun ya, dan kemudian juga berkah untuk anak-anak kita semua. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman dari pesantren-pesantren yang telah diresmikan SPPG-nya. Selamat kepada anak-anak yang sudah makan siang. Mudah-mudahan semuanya sehat, terus sehat, semakin cerdas, semakin cerah masa depannya semua. Dan mari kita syukuri semua nikmat ini dengan harapan bertambahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian Bapak Ibu ya, Nahdlatul Ulama sepanjang sejarah memang bergulat sedemikian rupa dengan cobaan-cobaan yang selalu tidak pernah sepi, sehingga tidak seorang pun dari kita ini sebetulnya kaget dengan cobaan apapun yang datang kepada kita. 100 tahun ini mungkin sudah tidak ada jenis atau bentuk cobaan yang belum pernah dialami oleh Nahdlatul Ulama ini. Semuanya sudah pernah, sehingga kita tidak kaget. Tapi semua itu kita tahankan, kita kuat-kuatkan, karena kita semua ada di sini memang untuk berkhidmah, untuk mengabdi, untuk berbakti kepada jamaah yang mubarakah ini, dengan harapan bahwa kita sungguh-sungguh diakui sebagai khudama jamaah ini, yang kemudian juga diakui sebagai santri-santrinya Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam
doanya Hadratus Syekh bahwa semua santri beserta anak cucunya semoga dikaruniai husnul khotimah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita terus-menerus berupaya membersihkan hati kita dalam berkhidmah ini, terus-menerus berupaya menjaga agar khidmah ini sungguh-sungguh menjadi khidmah yang bersih, dari segala macam perkara-perkara yang mengganggu. Ya. Wasiat Sayyidina Umar bin Khattab kepada putranya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Idza akhlasta niyyataka lillah, kafallahu ma bainaka wa bainan nas." Kalau kalian bisa membersihkan niat kalian karena Allah, Allah sendiri yang akan memberesi urusan kalian dengan sesama manusia. Jadi apapun yang dihadapi, yang datang kepada Nahdlatul Ulama dari manusia, kita serahkan kepada Allah supaya dibereskan oleh Gusti Allah sendiri selama kita membersihkan niat kita di hadapan Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sekali lagi, mabruk, alfu mabruk. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.